Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat hidayah, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat usia, nikmat ilmu dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan yang penuh barakah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang lulus di madrasah Ramadan meraih predikat takwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua kita sebagai seorang muslim pasti memiliki keinginan, obsesi yang tertinggi adalah ridha Allah Ta'ala, dan kita ingin dimasukkan ke surganya Allah, dijauhkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah keuntungan, keberhasilan yang sesungguhnya, obsesi kita yang tertinggi. Dan di antara doa-doa kita di bulan Ramadan adalah Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diri-diri kami semua ini dari api neraka. Karena Allah telah memberikan peluang. Lillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailatin. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan ini, dan itu peluangnya ada setiap malamnya. Dibuka peluang utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ada hadis lain yang mengatakan wa inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa minan nar wa dzalika kulla lailatin. Allah membuka peluang setiap berbuka puasa. Ada banyak orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu ada pada setiap malam di bulan Ramadan. Sama sekalian, bagaimana caranya supaya kita lebih dikabulkan doa-doa kita Allah Ta'ala, supaya kita pantas untuk masuk ke surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya. Ada sebuah hadis riwayat daripada Tirmidzi yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumun nar wa biman tahrumu alaihin nar. Maukah kalian aku beritakan tentang orang yang diharamkan masuk neraka dan neraka haram atasnya. Tahrumu ala qarib hayyin layyin sahal. Bahwa neraka itu diharamkan kepada seorang muslim yang memiliki kriteria, yaitu yang pertama adalah qarib, dia adalah orang yang dekat, yang akrab. Kemudian adalah hayyin. Hayyin adalah tenang, ya, dia memiliki sifat yang tenang, yang tidak gerusa-gerusu, yang tidak serampangan. Layyin, dia adalah orang yang lemah lembut, baik itu hatinya, tutur katanya, perangainya adalah lemah lembut. Kemudian sahal, dia adalah orang yang mudah, gampangan, entengan kata orang Jawa, ya. Inilah 4 sifat, 4 akhlak yang merupakan ciri orang yang calon penghuni surga dan dijauhkan dari neraka, yaitu orang yang qarib, orang yang dekat, orang yang akrab, yang bukan hanya dekat secara fisik,
tapi juga dekat secara hati, walaupun mungkin jaraknya jauh, tapi dia menanyakan kabar, kemudian menyampaikan informasi dan sebagainya, itu adalah orang yang akrab. Kemudian orang yang hayyin, ya, dia tenang, as-sakinatu wal waqar, dia memiliki ketenangan, tidak gampang hupuh, ya. Al-ajalatu minasyaiton, sifat terburu-buru itu datangnya dari setan. Maka kita tenang. Saat kita masuk di jamaah pun, saat masbuk juga harus tenang, ya, tidak buru-buru. Kemudian lain adalah lemah lembut. Ya. Dulu Nabi SAW memiliki tetangga, ya, seorang Yahudi yang setiap harinya menaruh batu di depan rumah beliau, sehingga ketika beliau berjalan tersandung, terjatuh. Setiap hari begitu. Ketika tidak ada batu di depan rumah beliau, beliau tanya, kemana sih tetangga saya? Dibilang sakit Rasulullah. Beliau bukan mengkapok-kapokkan atau bergembira dengan sakitnya orang ini, tapi justru pergi ke pasar, membeli kurma dan mengunjungi tetangganya yang sakit. Ditanyakan kabarnya, pokoknya menunjukkan sifat lemah lembutnya sampai tersentuhlah hatinya dan hidayah turun. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Maka Allah memberikan pujian dengan surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah wahai Muhammad, engkau lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik, seandainya engkau memiliki perangai yang kasar, yang keras, maka orang-orang jauh, ya, tidak mau menerima dakwahmu. Nah, inilah sifat lain, ya, sifat lemah lembut yang hendaknya kita tiru bagaimana pribadi beliau. Kemudian sahal, ya, orang yang mudah, kalau sekarang era komunikasi, ya, mudah dihubungi, juga mudah menghubungi. Jangan karena, mohon maaf, mentang-mentang kita yang barangkali menjadi pejabat tertentu, ya, kemudian susah akhirnya dihubungi oleh temannya, oleh tetangganya, susah di rumahnya, susah dihubungi, di HP-nya juga susah dihubungi. Ini jangan sampai, ya, sahal, ya, mudah dan memudahkan. Yasiru wala tu'asiru, berilah kemudahan dan janganlah mempersulit. Basyiru wala tunafiru, berilah berita gembira dan jangan menakut-nakuti. Itulah dakwah Islam, ya, yang sahlun muyassar, ya, yang mudah. Ketika Rasulullah ada 2 pilihan dalam 2 perkara, maka beliau memilih aisarahuma, yang paling ringan, yang paling mudah, selama tidak berdosa. Nah, itulah kita memiliki sifat yang qarib, yang dekat, kemudian kita memiliki sifat yang tenang, yang lembut, dan juga memiliki sifat yang mudah membantu. Apapun kebutuhan daripada saudara kita, maka mari kita bantu, ya. Jemaah sekalian, kalau kita lihat 4 sifat ini kaitannya dengan akhlak, ya, hablum minan nas. Ya, tentunya persoalan akidah selesai, ya. Persoalan ibadah juga selesai. Tinggal bagaimana kita sempurnakan ibadah sosial ini. Dan dalam banyak hadis diterangkan bahwasanya di antaranya potongan hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Nabawi syahron. Kata Rasulullah, seandainya saya berjalan bersama saudara saya untuk memenuhi hajat kebutuhannya, mungkin perlu diantar kemana, perlu dibelikan apa, didampingi, ya, untuk membantu saudara kita. Apakah kita berhasil atau tidak itu bukan urusan kita, ya. Yang penting kita usaha membantu saudara kita, berjalan membantu urusan saudara kita. Kata Rasulullah SAW, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi syahron, selama 1 bulan. Bayangkan, ya, iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi ini luar biasa. 1 kali sholat di sana sudah 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid lain selain Masjidil Haram tentunya, ya. Apalagi dalam sehari berapa rakaat sholatnya, dan iktikaf 1 bulan. Itu tidak lebih baik daripada membantu urusan saudara kita, berjalan memenuhi kebutuhannya. Teman sekalian, ada kisah nyata, ya, seorang syekh di Maroko. Beliau dalam mimpinya
ditemui oleh Rasulullah SAW. Wahai fulan, kamu hendaklah menemui seseorang di Mekah sana, namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Li'annahu min ahlil jannah. Karena orang ini termasuk penghuni surga. Kamu cari. Ini mimpi pada malam pertama. Malam kedua mimpinya sama. Namanya juga sama. Sampai 3 kali, 3 malam berturut-turut. Wah, ini nggak main-main ya. Beliau ketemu dengan Nabi SAW dalam mimpinya dengan pesan yang sama. Maka beliau berkemas-kemas besok paginya untuk berkunjung ke Mekah sekalian umroh. Maka selesai melaksanakan umroh dengan rukun yang lengkap, beliau istirahat, kemudian bertanya kepada orang yang ditemuinya, apakah kenal Fulan bin Fulan bin Fulan? Maka disebutkan ada di sana, di daerah ini. Beliau lacak terus ditelusuri desa-desa. Agak jauh ya, tapi ketemu di sekitar Mekah. Bayangan orang ini bahwa Fulan bin Fulan bin Fulan yang akan ditemui itu seorang syekh kabir, ya, seorang alim yang memakai jubah, memakai imamah, memakai sorban yang luar biasa, seperti seorang ulama besar begitu. Tapi ternyata tidak ya. Penampilannya sangat-sangat sederhana. Bahkan orang-orang yang di sekitarnya melihat orang ini, ya strata sosialnya dan keilmuannya serta dari sisi ibadahnya biasa saja, di bawah standar. Sehingga ketika si orang Maroko bertemu dengan Fulan bin Fulan bin Fulan ini disampaikan, wahai Fulan, saya datang jauh-jauh dari Maroko, mimpi ketemu Rasulullah begini. Anda ini orangnya. Dia nggak percaya. Dikira bohong orang Maroko ini. Ternyata enggak ya. Benar, wallahi benar ya. Dia katakan benar. Nah, kira-kira dia ingin tahu orang si Maroko ini ya. Ingin tahu apa sih rahasianya itu. Beliau katakan, Anda tahu sendiri saya kondisinya seperti ini. Orang-orang melihat saya juga mungkin dengan penglihatan yang rendah, yang biasa saja ya. Tapi barangkali ya, Allahu a'lam, beliau hanya bisa menebak-nebak. Bahwasanya saya punya tetangga. Sebuah keluarga, kemudian satu saat kepala rumah tangganya, si suaminya ini meninggal, wafat. Jadi sejak saat wafat itulah dia meninggalkan istri dan anak-anak yatim. Maka sejak saat itu dia berazam dalam dirinya untuk membagi gaji pendapatannya bulanan 50% untuk keluarga yatim ini dan 50% untuk keluarganya sendiri. Sejak wafat di kepala keluarga. Maka hal itulah terus dilakukan sampai saat ini. Nah, barangkali itulah rahasianya. Dia punya sifat peduli kepada tetangga, qorib dan dia juga hayyin, dia juga layyin, dia juga sahal, memudahkan urusan, memberikan bantuan terus-menerus. Maka dari Maroko ini menawari, mari ikut saya ya, kita berkunjung ke Masjidil Haram. Dia kaget karena walaupun masih di sekitar Mekah, tapi dia sudah lama sekali nggak berkunjung ke Masjidil Haram ya, karena mungkin sibuk urusannya lain-lain. Maka beliau mandi dan ganti baju yang terbaik, berangkatlah mereka berdua menuju ke Masjidil Haram. Ketika beliau berada di depan Ka'bah, menangis ya, sejadi-jadinya, karena ya betapa merasa menyesal ya, kenapa nggak sering-sering berkunjung ke sini, dan beliau sholat sunnah. Dan pada saat sujud itulah, beliau menangis dan ternyata itulah sujud terakhirnya. Allah Ta'ala mencabut nyawanya dalam kondisi dia, posisi yang sangat mulia, posisi sujud di tempat yang sangat mulia di depan Ka'bah. Masya Allah, inilah kematian yang luar biasa. Sebuah fenomena yang luar biasa menunjukkan dia adalah mendapatkan husnul khotimah. Dan insya Allah dia pun nanti adalah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sama sekalian kisah nyata yang kita bisa ambil ibrah hikmahnya ya. Itulah orang yang mungkin dari sisi kualitas ibadah biasa, dari sisi kualitas amal-amal unggulan yang lain biasa, tapi dia punya amal sosial yang ikhlas, yang dia murni semata-mata adalah untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala, membantu kepada sesama. Maka dengan itulah Allah Ta'ala ridho kepadanya, dan dengan itulah dia diwafatkan dalam keadaannya husnul khotimah.
Maka mari kita pada bulan Ramadan masih banyak kesempatan, kita berada di sepertiga yang kedua bulan Ramadan, mari kita tingkatkan amal bersama-sama untuk memiliki kepedulian sosial dan juga kita tingkatkan hablum minallahnya, hablum minannas, mudah-mudahan kita semuanya adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.